Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Kur Podcast. Jadi, 2 minggu lalu itu kan bertepatan dengan hari Imlek. Nah, hari Imlek itu biasanya nggak jauh-jauh dari pertemuan antara keluarga. Dan biasanya udah cukup lumrah kalau misalnya orang-orang seperti kita itu bakal ditanyain tentang kapan nikah, pacarnya siapa. Makanya setelah pertemuan keluarga itu, gue merefleksikan diri sendiri. Apa yang kira-kira salah dengan diri gue? Jadi gue mencoba mencari tahu tentang beberapa asumsi yang salah tentang pacaran atau dating gitu. Aku mau nanya deh Har, siapa orang yang nanyanya paling nyebelin soal pacaran? Tante gue. Saudara? Oh, Tante gue. Biasa sih. Bahkan gue nggak tahu ya, ternyata tante gue tuh ngelihat podcast kita gitu loh. Yang which is bahkan emak gue itu nggak nonton podcast kita, malah tante gue duluan yang notice podcast kita. Jadi gue selama ini tuh kan ngerjain podcast kan gue nggak pernah ngasih tahu ke bokap nyokap gue kan, maksudnya gue ngerjain apa. Tapi karena sepupu gue main TikTok, terus mungkin lewat di FYP TikToknya, sepupu gue tuh kasih tahu ke mamanya dia, tante gue. Jadi pas Imlek kemarin tante gue bilang, oh kamu udah punya pacar ya, yang sering ngobrol sama lo di podcast itu pacar kamu ya. Gue bilang, enggak tante, enggak, itu cuma teman doang, platonic friends. Gue bilang, enggak sih. Clearly dia gak nonton. Dia nonton. Tahu doang. Oh oke. Dia at least dia tahu lah potongannya. Tapi dari percakapan itu ya gue jadi mencari tahu kira-kira kenapa gue tuh masih belum punya pacar. Mungkin ada asumsi tentang dating gue yang mungkin salah gitu. Jadi ini adalah episode dimana gue merefleksikan diri gue juga. Yang pertama, menurut gue dalam banyak ya. Jadi ada beberapa list lah. Di sini gue ada 7 list. 7 list asumsi gue tentang dating. Gue nggak tahu apakah asumsi gue ini benar atau salah. Jadi mari kita cross check satu persatu. Yang pertama, ada tips dan trik supaya chat kita itu dibalas sama lawan jenis. Oke, apakah ada tips and tricks khusus untuk memikat wanita dan kenapa kebanyakan soal wanita? Itu pertanyaannya kan? Benar. Oke, pertama kalau kenapa kebanyakan soal wanita? Karena memang pemikiran wanita itu lebih rumit Hari. Secara scientificnya pun itu tuh iya. Wanita itu bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu dan kemudian tidak ada artinya, atau satu hal dalam banyak waktu dan kemudian tidak ada artinya gitu. Jadi memang kadang-kadang itu sulit dimengerti gitu. Bentar, to simply put, berarti wanita itu kompleks saja. Ya, wanita kompleks. Memang manusia, wanita itu makhluk yang kompleks, tapi memang itulah yang membuat wanita itu beautiful sebetulnya. Kalau bukan cantik as in appearance ya, tapi karena begitu banyaknya yang harus dipelajari. Dan kalau kata Jordan B. Peterson tuh, cewek itu tuh lebih imajiner gitu. Jadi kayak lebih kayak teka-teki gitu loh, yang asik kalau dipecahin gitu. Sebetulnya kemudian itu yang membuat wanita tuh cantik gitu. Nah, berarti benar dong ada trik khusus gimana caranya untuk memikat hati wanita? Nah, tergantung Hari. Jadi kalau misalnya dibilang apakah wanita itu lebih rumit dari cara pikir pria? Mostly iya. Secara garis besar aku harus mengakui bahwa iya, cewek-cewek emang agak-agak lebih rumit daripada cowok gitu ya. Memang mungkin ada beberapa cewek yang lebih simple, tapi simpelnya cewek ini kayaknya sulit untuk menandingi cowok yang simple pun kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau mau baca penelitiannya banyak di Google, tinggal kalian Google kayak why woman is more complicated. Banyak banget penelitiannya. Terus kemudian kalau yang kedua, kemudian pertanyaan yang pertama ya. Apakah ada tips and trick khusus gitu? Nah, aku belum pernah baca buku kayak gitu. Tapi intinya adalah kalau buku itu nggak kayak lakukan A maka mendapatkan B, lakukan B maka mendapatkan C. Tapi bukunya itu lebih ke kayak self improvement. Jadi kalau misalnya kalau lu mau punya pacar ya lu harus memperbaiki diri lu sendiri, bla 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 bla. Ya itu nggak ada, ya itu bukan tips and trick, itu kan udah nggak rahasia lagi. Itu berarti cuma judul aja yang kayak gitu. Jadi kan judul kan memikat, tapi kan isinya apa kan belum tentu adalah apa yang kita pikirkan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kunci dari menarik lawan jenis adalah dengan mengembangkan diri lu, dengan lu menjadi orang yang luar biasa. Itu benar gitu kan, karena ya menjadi orang lebih baik akan mendapatkan orang lebih baik gitu. Tapi kalau kemudian kayak supaya chat lu dibales, chatnya setiap 1 jam sekali, dan kalau WK tuh cukup 3 kali. Menurut gue kalau kayak gitu-gitu tuh gak usah didengerin menurut gue, karena aneh banget. Tiap kali lu ngetik lu nge-pause diri sendiri, berapa kali tadi? Oh 3 kali. Terus itu kan aneh banget gitu loh. Tapi kan sekarang ada yang namanya dating class atau apa gitu, semacam dating class di mana mereka ngajarin gimana caranya
kita ngobrol sama lawan jenis. Itu dari chat atau ngobrol secara langsung, berarti kan mereka harusnya menyiapkan beberapa amunisi, misalnya kayak template chat seperti apa yang harus lo tanyakan gitu, atau template pertanyaan apa yang lo harus tanyain. Menurut lu gimana? Menurut gue itu salah. Menurut gue gini, menurut gue kalau kelas itu isinya adalah kayak mengubah mindset lo tentang, misalnya lu orangnya tuh susah memulai pembicaraan gitu ya. Terus kemudian mereka tuh berusaha untuk mengubah mindset lu, udah nggak usah overthinking, gimana lu mulai aja dulu apa segala macam. Menurut gue itu sehat karena itu mengubah cara pikir yang kemudian lu akan menjadi lebih fleksibel gitu. Tapi kalau dia kayak enggak, lu tuh harus ngelakuin A, B, C, D, kalau enggak lu nggak akan dapat orang. Bentar. Ini bisa sangat bertolak belakang dengan dating coach seperti itu dong. Gini Har, bukan berarti gue merasa mereka menipu orang, bukan. Tapi gue merasa cara itu tidak berhasil. Beda ya, nangkap ya. Jadi gue gak bilang mereka menipu ya. Tapi gue merasa cara itu tidak akan berhasil. Ini menurut gue. Kemungkinan besar lu tidak akan mendapatkan apa yang lu bayangkan. Nangkap gak sih? Contohnya. Kalau misalnya lu berharap. Contoh chat yang diajarkan oleh dating coach yang menurut lu gak bakal berhasil gitu. Nah, karena gue gak pernah ikut kayak gitu, gue gak tahu. Tapi kalau tadi contoh lu adalah pasti mereka punya template chat gitu kan. Tadi bayangan lu gitu kan. Bayangan lu kalau ikut itu adalah lu punya template chat. Kalau chat A dibalas chat B, kalau chat B dibalas chat C gitu kan. Dari pengalaman gue berhubungan dengan sekian banyak bisnis orang B2B, B2C gitu ya, C2C gitu ya. Gue semakin yakin tidak ada yang lebih penting dalam komunikasi kecuali respect. Titik. Itu doang. Makin gue connect semakin banyak orang, gue nggak ada lagi kayak harus dimulai dengan selamat pagi, harus dimulai dengan halo, harus dimulai dengan doa, harus dimulai dengan nggak ada hari. Jadi nggak penting kalau misalnya lu memulai chat itu dengan huruf kecil. Kan Gen Z sekarang itu bilang kalau misalnya orang yang memulai chat itu dengan huruf kapital itu old school banget. Jadi orang sekarang itu nggak tahu ya, ini pengalaman gue ngechat sama anak yang lebih muda ya. Mereka tuh kayak ngechatnya tuh pakai huruf kecil, dimulai dengan huruf kecil di awal di setiap kalimat. Dan kata mereka kalau misalnya orang yang memulai percakapan dengan huruf besar itu kayak old school banget. Berarti itu salah gitu. Iya, bukan masalah-salahnya ya. Kalau kalian merasa itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang bisa diterapkan di segalanya, menurutku cara pikir itulah yang salah. Nangkep gak sih? Kalau kalian merasa kayak kalau kalian melakukan A pasti mendapatkan B, kalau kalian melakukan B pasti mendapatkan C. Nah, cara pikir ini loh yang mesti dibongkar. Karena manusia itu ada 8 miliar manusia. Bukan berarti manusia itu punya sekian, bukan berarti semua manusia berbeda tuh, enggak, manusia punya kesamaan, betul. Tapi menurutku kesamaannya tuh adalah rasa respect yang kamu kasih ke mereka aja gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya coach itu tuh ngajarin anak umur 16 sama dia ngajarin orang yang nyari jodoh di umur 35, jelas sudah beda gak sih harusnya gitu. Tapi kalau dia mukul rata dengan template chat yang sama, ya ada yang salah gitu loh. Ada yang salah sama yang percaya menurutku. Disclaimer ya, gue nggak tahu apakah benar-benar ada template chat seperti itu atau enggak. Tapi yang gue tahu adalah ada dating coach yang mengajari gimana caranya kita ngobrol dengan lawan jenis. Mungkin cara kita bicara atau gimana. Tapi gue nggak benar-benar tahu apa isi di dalamnya. Ini cuman hipotesis gue dong. Contoh doang. Gue nggak tahu benar atau enggak. Jadi gue tidak mendiskreditkan coach ya. Gue tidak. Banyak lah yang bilang orang yang jual ludah apa segala macam ya kan. Banyak kan orang yang ngomong kayak gitu. Menurut gue, lu terserah mau ngejalanin bisnis apa aja. Kalau lu merasa lu benar-benar itu works buat lu, silahkan. Tapi kalau dari pengalaman gue tuh hanya tidak mau lu termakan janji. Kayak ngerti gak sih? Kayak kalau lu melakukan A, lu pasti dapat B ya, lagi-lagi itu. Karena gue S2 komunikasi, jadi gue tahu sebetapa rumitnya komunikasi ini gitu. Jadi nggak segampang itu. Gue belajar 2 tahun aja gue masih nggak ngerti gitu. Gue masih sampai sekarang masih belajar gitu. Dan gue lulusnya dengan baik ya, bukan berarti gue nggak lulus ya. Jadi maksudnya nggak segampang itu. Dan jadi makanya kalau aku harus mensimplifikasi apa dasar dari berkomunikasi dengan orang ketika lu pingin mendapatkan cinta dari orang itu. Perhatian lah. Pertama lu mesti dapat. Ya, pertama lu mesti perhatian bener. Pertama lu mesti respect dulu gak sih? Untuk orang itu tuh respect dulu sama lu gitu loh. Menurut gue lu tuh gak mungkin gak balas orang yang lu respect, Har. Caranya supaya di respect sama lawan jenis? Caranya biar di respect tuh gak susah itu, Har. Kamu harus respect dulu sama orang lah. Contohnya? Gini deh, kamu pingin dibalas sama dosenmu. Anggaplah ini contoh dulu ya, gak usah cinta-cintaan dulu lah. Oke. Kamu pingin dibalas sama dosenmu. Apa sih yang kamu lakuin? Nyebut apa?
salam. Sesopan mungkin kan. Iya. Sesopan mungkin, sejelas mungkin, ya nggak sih? Oh. Kalau contohnya tuh nggak pakai perasaan tuh memang manusia lebih logis, ngerti? Iya kan, ngerti nggak sih? Tapi kalau pakai perasaan manusia tuh udah overthinking kemana-mana dulu gitu. Tapi basic dari komunikasi itu kan sebetulnya itu dulu. Kamu tuh mengetahui bahwa kebutuhan manusia tuh apa sih? Kebutuhan manusia tuh untuk di respect. Kebutuhan manusia adalah untuk dihormat, ya bukan ya untuk kamu tuh harus membuat mereka percaya bahwa kamu tuh tujuannya tuh jelas, bahwa kamu tuh menghormati mereka sebagai perempuan. Ini anggaplah kamu cowok ya, atau misalnya cewek yang ngecat ya, kamu menghormati mereka sebagai manusia laki-laki yang baik gitu. Oke. Gitu loh maksudnya. Nah jadinya kalau misalnya kamu nanya ngecat cewek harusnya gimana, ya tolong jangan dimulai dengan Ki apa. Gue nggak tahu contoh yang paling benar ya, tapi kalau gue sih akan malas balas seperti itu sih. Kalau tiba-tiba chat lagi Ki apa gitu, kayak ya ceweknya mau balas juga kayak lagi nggak mau ngomong sama kamu gak sih? Siapa lu? Ya gak sih? Kan orang gak dikenal misalnya. Iya makanya nggak sesulit itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kayak kamu harus mulai dengan Hi, my name is lalala. Ya belum tentu juga toh. Kalau udah ngobrol kenal ya nggak usah juga nggak sih gitu loh. Tapi itu hal yang paling basic. Kalau misalnya kita mau kenalan sama orang, kita nyebutin kita siapa, terus kita mencoba menstruktur kalimat kita secara sopan gitu. Sebetulnya intinya kamu kalau respect sama orang, orang tuh akan kerasa kok. Nah kadang kita melupakan itu gitu. Kadang kita melupakan kayak, ya gue kayak gini ya, ini adalah gue akan terdengar sangat tua, tapi kalian gak bersyukur denger ini. Apa tuh? Tolong hentikan pemikiran bahwa ya gue kayak gini, lu harus terima gue apa adanya. Ya kalau gue nggak menerima, ya kan kita belum ada connection nih. Iya. Iya menurut orang yang terima, ya gue juga kayak gini, lu harus terima gue apa adanya, gue nggak balas, ya kan? Tidak ada yang produktif dari hubungan itu gitu. Tidak ada yang produktif dari interaksi itu gitu. Jadinya ketika lu berusaha untuk mendapatkan orang, ya lu turunin ego lu lah. Oke, berarti nggak valid ya. Berarti nggak ada trik atau tips khusus gitu untuk memulai pembicaraan dengan lawan jenis gitu. Pokoknya yang perlu kita lakukan adalah kita harus memulai percakapan itu dengan sopan dan respect lah sama orangnya. Ya menurut gue itu. Menurut gue kalau lu tuh pegang itu ya, lu akan gampang gak sih mulai gitu loh. Apalagi kalau udah ada kayak pakem ABCD gitu tuh pusing banget loh. Kalau nggak ada di pakem gimana dong? Ya nggak tahu, kan gue nanya ini. Masa lu ngecat coachnya tiap kali? Bisa, karena dibayar. Oke. Menurut gue nggak ada. Oke, yang kedua. Ini baru satu nih, mampus gue. Terus? Baru satu, udah panjang banget nih. Yang kedua, cowok itu harus selalu mulai chat duluan atau mulai percakapan duluan. Menurut lo gimana sebagai pakar komunikasi? Lebay. Gimana? Cowok harus ngechat duluan ya? Iya. Oke, gue punya studi kasus terbaru, terhangat baru kemarin. Oke. Apa tuh? Gue punya teman cewek nyari cowok. Beneran minta dikenalin untuk nyari cowok. Gue punya teman cowok beneran minta dikenalin untuk nyari cewek. So match dong butuh kepentingannya. Dong. Nah, iya menurut gue kalau lu butuh makan, lu mesti gue kasih makanan, lu makan dong. Kalau lu bilang lu butuh lo ya. Iya, oke. Bener dong asumsi gue. Ini primal instinct aja nih, ya dong. Iya, oke. Oke, gue merasa kayaknya bisa nih. Oke lah, masih gue. Gue juga bukan sembarangan gue lempar. Nih, gitu juga enggak ya. Gue ngeliat dulu. Oke, bisa gitu. Gue kasih nomor, gue kasih ke ceweknya. Ini cowok mau kenalan sama lu mau apa enggak? Oke, boleh. Oke. Gue kasih ke cowoknya, ini kayak gini temen gue. Kira-kira foto kayak gini. Pasti kalau ngasih orang kasih fotonya dulu lah. Ini temen gue kayak gini, dia juga lagi nyari pacar. Mau enggak? Oke, gue chat. Benar, lu yang gue chat? Biarin ya. Kenapa lu yang chat? Enggak dong, cowoknya ngomong oke gue chat. Oke, sorry. Inilah rumitnya komunikasi ya. Ini kita komunikasi jarak jauh nih. Oke, let's go. Temen gue yang cowok itu bilang, oke gue chat gitu kan. Terus udah nih gue biarin tuh. Anggaplah sebulanan hampir 1,5 bulan lah gitu. Terus gue ngechat, gue lagi ngobrol sama temen gue cowok ini. Terus gue tanya, gimana yang kemarin gitu kan. Karena gue kan tidak berusaha untuk mengintervensi kehidupan privasinya ya gitu. Terus gue tanya, terus dia kayak, udah gue chat gitu. Iya, tentu saja bukan itu dong pertanyaannya dong. Kalau lu gak chat gue gebuk, tapi kan bukan itu yang gue pengen tahu kan. Maksudnya, terus dia jawab, susah Steph. Dari awal, dia ngomong gini. Dari awal dia bilang, aku tuh pemalu. Jadi kalau sama orang baru, aku gak diajak ngobrol dulu. Aku tuh gak tahu harus ngomong apa. Terus aku ngomong dong. Terus dia nanya gini, emang bener ya Steph orangnya pemalu? Seingat gue sama temen gue itu dia bukan pemalu dong. Terus gue kayak, gue gak tahu kalau dia punya definisi pemalu yang berbeda ya. Tapi mungkin saja. Aku bilang gitu dong. Karena aku gak mau menjatuhkan harga dirinya kan. Terus aku bilang, tapi dia bilang gini,
Terus aku tapi nanya, terus kenapa berhenti? Kalau misalnya memang kamu pengen kenal dia, ya kan kamu tinggal chat aja kan. Terus dia bilang gini, berat ya Steph, pengen kenalan sama orang yang gak pengen kenal sama aku kayak gitu. Oh, wow. Terus. Ini teman gue ini dewasa dua-duanya ya, di umur-umuran gue lah gitu. Jadi ini adalah pemikiran orang yang menurut gue sudah dewasa. Jadi kalau misalnya kalian pengen hubungannya dewasa, ya kemungkinan ini bisa kalian dengar. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Tapi maksud gue gini, ada stigma itu ya, stigma bahwa aku tuh dulu ingat banget ya guru biologiku tuh sering ngomong gini. Ovum perempuan itu tuh dikejar oleh sperma gitu ya. Jadi sifat wanita tuh adalah menunggu dan pria itu mengejar gitu. Oke lah, punya stigma itu oke lah. Tapi menurutku itu tuh kan biologis ya. Manusia tuh kan gak cuma fungsi biologis gak sih? Manusia tuh punya emotional need loh. Nah emotional need ini tuh capek kalau lu ngejar terus. Jadinya kalau misalnya, kalau pemikiran bahwa harus selalu pria yang mulai, itu membuat kamu tidak bisa membuka diri atau membuat kamu tuh merasa entitled untuk tidak mengenal, untuk gak berusaha. Ya menurutku pada akhirnya kalau cowok itu merasa tidak perlu mengejar, ya kamu jangan drama. Nangkep gak sih? Bentar. Ceweknya juga udah oke kan mau dikenalin sama cowoknya kan? Mau. Ya itu dia yang bikin aku gak ngerti. Karena di awal bahkan cowoknya udah ngomong gitu. Kayak misalnya ngechat kan, terus cowoknya kan nanya, kok kamu gak pernah ngechat duluan gitu. Terus ceweknya ngomong gitu, aku kalau sama orang baru itu gak bisa. Gue bakal masih punya chatnya nih, gue buka. Tapi sabar. Si ceweknya bilang, iya sorry kalau kalau sama orang baru tuh nggak tahu harus ngomong apa dan segala macamnya. Gini ya, itu tuh alasan. Tolong singkirkan pikiran itu dari pikiran kalian. Kalau kalian tuh setelah ngomong itu terus kalian merasa kayak, kan aku udah ngomong kalau aku sama orang baru nggak tahu harus ngomong apa. Nggak mungkin nggak sih Hari? Gini ya, kegiatan manusia Indonesia nomor 1 adalah nongkrong. Jadi alasan untuk tidak tahu harus ngomong apa itu tuh karena kalian terus berpikir seperti itu. Enggak, aku kalau sama orang baru gak tahu harus ngomong apa. Ya itulah yang buat kalian gak berusaha untuk cari topik. Ya mungkin orangnya lebih nyaman kalau ketemu langsung gitu. Atau gimana? Ya bisa aja, berarti kan cari topiknya kan ngajak ketemu toh. Terus? Nggak gini loh. Jadi maksudku tuh tolong singkirkan pemikiran bahwa aku kan udah bilang kalau aku tuh nggak gampang ngomong sama orang baru gitu kan. Terus kemudian kalian bersembunyi di balik omongan itu karena kalian merasa kayak harusnya lo yang terus approach ngegedor pintu gua terus gitu. Ini terlepas dari kalian cowok atau cewek ya. Kalau cowok yang ngomong gitu kayak aku juga nggak tahu kalau sama orang baru ngomong apa, terus kemudian ceweknya harus ngejar, atau ya kemudian apalagi stigma bahwa harus cowok yang ngejar gitu. Menurut gue itu udah old style banget ya. Dan setiap orang tuh butuh emotional need loh Hari. Contoh deh, coba lu sendiri deh. Lu udah ngecat cewek terus ya. Terus kemudian balasannya tuh nah lu udah tahu nih, Hari lagi mengalami nih. Lu udah berusaha ngejar nih ya. Lu udah berusaha ngecat. Terus kemudian sananya tuh tidak ada balasan yang menurut lu orang sana tuh mau diajak ngomong. Lu harusnya tahu gak sih, lu harusnya berhenti ngomong. Bener gak omongan gue? Framingnya jelek nih. Loh enggak dong, maksudnya bener dong perasaannya sebagai manusia itu loh. Kalau lu terus mengejar, terus kemudian sananya tuh kelihatan kayak pengen lu berhenti ngomong gitu. Ya apa sih yang harus lo lakuin gitu? Terus kemudian one day cewek itu ngomong ke temennya, iya soalnya dia nggak ngecat terus gitu. Come on gitu. Kayaknya udah nggak saatnya playing victim ya di era ini ya. Kalau misalnya memang kalian tuh nggak harus nanya tentang cowok gimana ya. Kalau kalian cewek dan kalian gengsi gitu ya, kalian tuh bisa bahas sebuah topik loh. Topik berita kayak apa kayak. Kalau lo pengen bener-bener kenal orang itu, nggak mungkin lo kehabisan topik Hari. Atau mungkin cowoknya bukan style si ceweknya aja. Ya kalau itu mah udah nggak mau sama orangnya, bukan minta dikejar toh. Kan ini beda kasus yang itu. Oh beda, bukannya sama ya? Ya beda. Kan gini, kalau teman gue ini kan kalau teman kayak kasus yang kamu maksud dan kasus teman gue ini sama kan. Ceweknya tuh mau sama cowoknya tapi minta dikejar terus, itu kan maksudmu? Kalau dari awal udah nggak mau ya udah nggak usah dia masukin kasus ini dong. Kalau dari awal udah nggak mau lah. Ya maksudnya mungkin lu udah terlanjur ngeset mereka. Tapi ternyata muka si cowoknya ini bukan selera ceweknya. Misalnya. Jadi ceweknya itu merasa gak perlu kasih effort lebih. Oh itu beda kasus lagi. Ya kalau itu kan makanya itu yang ditangkap cowoknya tuh. Itu yang ditangkap temanku ini kan. Itu yang ditangkap temanku ini. Oh berarti gue bukan tipe lo gitu. Seperti itu. Iya makanya. Lah padahal kan belum tentu cewek. Lah itu kan masalah yang di sini tuh. Karena kan masalahmu adalah cewek itu tuh sebenarnya mau tapi pura-pura gimana ya lo yang ngejar gue. Itu masalahnya kan. Ya kalau memang
Kalau nggak mau itu masalah lain. Emang nggak mau, nggak usah dibahas kalau yang itu. Berarti harusnya kalau misalnya memang mau kenalan, cowok itu nggak harus yang mulai topik duluan, tapi kedua belah pihak itu harus sama-sama ngasih effort gitu, ya nggak sih? Iya, Har, bayangin aja kamu ketemu sama orang, kamu ajak ngobrol terus, orangnya diam terus, Har. Nggak enak itu rasanya. Oke, berarti Jadi menurutku nggak, tolong singkirkan itu hanya untuk bersembunyi di balik stigma-stigma seperti itu lah. Balik lagi, kalau lu respect sama orang, lu pasti jawab kok kalau diajak ngomong. Kalau lu nggak jawab, ya berarti emang lu pingin mengirimkan sinyal yang gini. Kalau lu nggak jawab, itu harus jadi sinyal yang jelas emang lu nolak ya. Itu jauh lebih respect mendingan. Oh, jadi oke. Ngerti nggak sih kalau itu memang ngerti. you're just playing hard to get gitu. Ya coba lu pertanyakan lagi deh itu bener apa enggak. Playing hard to get ya. Oke. Berarti kalau misalnya emang udah kenalan dan gak mau, mending lu ngomong langsung gak mau daripada lu expect cowoknya itu yang harus selalu mulai duluan. Dan kalau misalnya lu beneran mau kenalan, ya kedua belah pihak harus memberikan effort yang sama. Jangan cuma mengharapkan cowoknya doang. Aku menjunjung tinggi pemikiran itu. Berarti cewek juga boleh aja kan sebenarnya mulai percakapan duluan, gak ada salahnya kali, ya gak sih? Teman-teman cewek gua itu bahkan yang lebih cerewet daripada cowoknya, dan cowoknya tuh seneng ngeliat ceweknya yang cerewet gitu loh. Karena memang cowoknya bener gitu. Bener banget. Berarti jadi pokoknya effortnya tuh harus balance lah, ya gak sih? Iya. Harus sama-sama memberikan effort ya. Oke, dimengerti. Selanjutnya, yang ketiga. Confess perasaan kita kalau kita udah tahu perasaan lawan jenis terhadap kita. Menurut lo gimana nih? Mampus gua. Menurut gua, kalau misalnya kita udah tahu perasaan lawan jenis kita, berarti kan kita udah selangkah lebih jauh nih mengetahui perasaan dia. Jadi harusnya pada saat itulah baru kita confess dong. Karena chance untuk jadiannya itu lebih besar, iya gak sih? Berarti benar gue? Ada benernya. Ada benernya. Di satu kondisi di mana kayaknya sinyal udah jelas gitu kan maksudmu. Kayaknya sananya udah memberikan lampu hijau gitu. Oke lah kita jalan gitu. Ya itu benar kalau lampunya masih merah ya nanti dulu tunggu hijau gitu kan. Itu gitu. Benar. Oh gitu. Tapi di satu sisi itu kan kalau cintanya tidak bertepuk sebelah tangan ya. Oke. Itu kan untuk cinta-cinta yang bertaut ya. Jadi kalau cinta yang bertaut ada timing. There is timing for love, betul. Chances tapi cinta yang bertaut dan cinta yang bertepuk sebelah tangan itu persentasenya berapa sih sebenarnya? Wah, aku nggak pernah tahu. Oke. Aku nggak pernah mempelajari itu karena menurutku datanya kayaknya nggak terlalu penting ya. Orang nggak terlalu jujur kayaknya zaman nggak terlalu jujur atau setidaknya lupa. Oke. Next terus. Tapi gini, kalau misalnya kalau kasusnya itu adalah kalian tahu bahwa cinta itu bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kalau cinta itu nggak bertepuk sebelah tangan nggak ada masalah lah. Tapi kalau kalian ya kalau bertepuk sebelah tangan kan ya sana nggak akan ada lampu hijau kan gitu kan. Nah kemarin tuh ada pertanyaan di TikTok, ada yang nanya sama aku kayak mending nabrak mending mana kak, nabrak tapi menyesal atau cuma berandai-andai dan kemudian menyesal. Dia bertanya gitu. Aku jawab buat aku ya, kalau kamu berandai-andai itu udah pasti menyesal karena kamu tidak punya bahan pemikiran lain. Jadi kamu cuma berandai-andai doang gitu. Kayak gimana ya, what if gitu ya kan hari. Sorry. Bentar. Framingnya jangan gini dong, jelek banget dari tadi framing gue. Aku kan nanya, iya kan Hari? Ya kan ini kasusnya bukan kasusmu. Sensitif sih. Framingnya jelek banget hari ini. Terus. Nggak gini. Tapi di jawaban TikTok itu aku bilang bahwa tapi kalau kamu tuh confess, kamu tuh akan punya bahan evaluasi untuk masa depan. Jadi kalau misalnya kalian tidak confess itu kamu akan tinggal di masa lalu. Kalau kamu ada confess, kalau kamu ngaku aja gitu ya kamu akan punya bahan pemikiran untuk di masa depan tuh dipelajari gitu. Pertanyaannya tinggal kamu mau fokus di masa lalu atau masa depan, udah. Tapi kan kalau misalnya kita confess nih, terus ditolak, berarti kita nggak punya chance untuk bareng dia lagi dong, ya nggak sih? Bareng ini gimana sih maksudnya? Maksudnya bisa jadian sama dia lagi karena kan kita udah ditolak sekali. Berarti kita nggak punya chance untuk bisa jadian sama dia lagi, atau enggak ya? Kamu tau gak sih? Kalau enggak belum tentu. Ada kok cerita yang itu loh, yang apa? Salah satu pejabat kita yang jatuh cinta sama temen deketnya, yang dari kecil teman deketnya. Aduh, pejabat. Apa lagi namanya? Pejabat. Salah satu anggota. Artis ya? Pejabat kok anggota. Mungkin pendengarnya lebih tahu. Silahkan komen kalau tahu. Yang
dia cinta sama temennya, tapi beda agama setauku pada saat kecil. Terus kemudian dia ngaku dia sayang terus temennya sempat nikah juga kok, terus pisah, udah punya anak juga, terus kemudian mereka baru bareng setelah sekian lama. Cowoknya nunggu, nggak pernah nikah sama orang, ceweknya malah yang nikah. Jadi shit. Itu real case ya, dan orang Indonesia semua tahu. Jadinya maksudnya kalau kemudian dibilang apakah kemudian setelah ditolak itu bye bye goodbye, ya belum tentu, tergantung bagaimana seberapa dalam perasaan kalian tuh. Berarti, kan menolak itu kan ada banyak alasan tuh. Orang yang menolak itu kan ada banyak alasan. Benar-benar gak ada perasaan kah? Atau mungkin dia belum punya kondisi ekonomi yang dia inginkan untuk kemudian punya pasangan, kayak gitu-gitulah. Jadi memang kalau dalam kasus kita waktu dulu sekolah gitu ya. Bentar, sorry. Terbawa perasaan, sorry. Kebawa perasaan, sorry. Terus apa? Gue udah gak framing, dia nangis. Jadi maksudnya kalau menurut gue kalau orang ya kalau masih dewasa, kalau masih kecil gitu ya, mungkin kalau misalnya habis ditolak terus awkward, terus kemudian nggak temenan lagi dan segala macamnya, kemudian malah musuhan mungkin gitu kan. Tapi kalau orang udah dewasa, ya confess perasaan itu adalah sebagai bentuk kedewasaan lu atas perasaan lu gitu menurut gue. Dan lu percaya bahwa niat lu itu hanya untuk menyampaikan aja gitu, bukan untuk merebut, bukan untuk apa ya. Yang merebut menurutku gak perlu confess ya, merebut kan bisa selingkuh dan segala macamnya. Ngerti gak? Maksudnya confess itu kan tidak selalu berhubungan dengan itu gitu. Jadi ya itu kalau kasusnya tidak bertepuk sebelah tangan, ya tunggu waktu. Tapi kalau bertepuk sebelah tangan, silahkan pikirkan kapan waktunya kalian untuk memikirkan masa depan aja. Jadi supaya jangan berandai-andai what if gitulah. Berarti kalau suka ya bilang aja suka. Ya nggak apa-apa, kalau urusan ditolak kan urusan nanti nih, daripada diumpet-umpet terus dipendam dan akhirnya orangnya jadiin sama orang lain, ntar kitanya jadi nangis gitu. Gue udah gak bilang ya, gue udah gak ngomong apa-apa ya. Tapi menurut gue pendengar kita gak bodoh sih hari. Oke, next. Yang kelima, cowok. Kelima? Tadi kayak baru 3. Tiga ya, sorry, yang keempat. Udah gak fokus. Sorry. Yang keempat. Cowok dan cewek hanya bisa bareng kalau misalnya mereka punya interest atau hobi yang sama. Jadi misalnya kalau hobinya badminton, baru mereka bisa bareng gitu. Tapi kalau nggak ada hobi yang sama, literally bertolak belakang, mereka nggak bakal bisa bersama. Benar atau enggak? Gue dulu juga berpikir seperti itu. Tapi gini ya, gue bukan merasa manusia paling dewasa se-Indonesia ya. Tapi gue tuh semakin kesini semakin merasa, gue tuh sering banget salah gitu loh. Ternyata yang dulu gue pikirin benar tuh ternyata semua salah total, salah fatal gitu. Karena ngeliat teman-teman gue yang happy dengan pernikahannya, yang tidak terekspos di media sosial, tentu saja kebanyakan pernikahan yang happy tidak terekspos gitu ya. Mereka tuh justru beda banget. Beda banget dalam artian apa ini? Istrinya tuh suka ngelukis, cowoknya suka badminton. Ketika lo ngelukis sudah pasti lo punya dunia sendiri. Ketika lo badminton, ya nggak mungkin lagi ngelukis kan maksudnya. Ya kan pasti kan punya dunia sendiri gitu. Tapi ada satu hal di balik itu semua yang mereka tuh ternyata sama, yaitu dedikasi pada sesuatu yang mereka cintai. Dan itulah yang buat mereka bareng. Dedikasi terhadap sesuatu yang mereka cintai. Contohnya? Iya. Iya itu satunya tuh mencintai melukis sekali gitu ya, sampai kayak beli alat lukis, beli jadi kayak punya ruang lukisan sendiri. Sedangkan yang cowoknya juga punya ruang keluarga yang isinya gantungan raketnya dia semua yang dia salah beli gitu kan. itu lucu sih. Tapi maksud gue ya kan tentu saja mereka kalau ngelihat satunya lukisan, satunya badminton kan kayak apaan sih itu, raket lagi satunya kanvas lagi gitu kan. Tapi maksudnya tapi ketika cowoknya ngelihat ceweknya ngelukis tuh, cowoknya tuh dia bilang dia happy ngeliat ceweknya ngelukis. Dan sebaliknya ketika ya ceweknya bilang ya kayak meskipun dia marah-marah ya, cowoknya pulang badminton banyak cucian baju gitu ya. Tapi ceweknya bilang dia senang dengan karakter cowoknya yang habis badminton gitu. Jadinya menurut gue tuh tidak harus hobi literally gini. Hobi itu superficial, apa yang kelihatan gitu. Menurut gue kita tuh ketika kita nanti hidup sama orang, kita tuh connect pada sesuatu yang nggak kelihatan orang-orang, sesuatu yang dulunya kita tidak pernah bayangkan gitu. Dan itu biasanya berhubungan dengan value ya. Bagaimana lu menghargai waktu. Itu kebanyakan yang kesimpulan gue semakin kesini adalah bagaimana seseorang menghargai waktunya, waktu hidupnya. Itu adalah bagaimana lu akan connect dengan orang itu menurut gue. Jadi kalau orang itu suka menghabiskan waktu dengan misalnya menghambur-hamburkan uang gitu misalnya ya. Dan lu tipe yang menghabiskan waktu dengan menyimpan uang, ya udah pasti kelas.
Meskipun hobi lu berdua sama-sama shopping gitu misalnya. Kelihatannya doang tuh shopping gitu. Yang satunya tuh shopping ketika akhir bulan gitu ya. Ketika dia cuman waktu dia gajian dan ketemu terus kemudian kalian merasa oh kita berdua suka shopping gitu. Ternyata tidak. So jadinya kalian harus mesti lihat apa yang tidak dilihat orang. Itu justru yang menurut gue lebih penting daripada sekedar hobi atau sesuatu yang kelihatan dan menjadi patokan awal kita gitu. Jadinya semakin kesini aku merasa oh ternyata teman-teman gue yang meskipun beda banget dan ternyata tetap masih happy aja bareng itu adalah karena mereka punya sesuatu yang tidak orang lain lihat dan itu adalah value yang sama, lebih dalam daripada sekedar hobi atau interest. Berarti ini yang benar kata cowok lo kemarin yang dimana orang itu seharusnya bisa bahagia tanpa ada pasangannya sendiri dan oh iya benar. Dan kedua orang itu bisa bersama bukan untuk membahagiakan satu sama lain, tapi untuk menjadi lebih bahagia aja. Tidak bertanggung jawab untuk membahagiakan orang lain, tapi dengannya kita bisa lebih bahagia. Iya, soalnya gini loh, kadang-kadang kalau misalnya oke lah, temen gue juga punya teman yang hobinya sama-sama volley gitu ya. Pasangan ini hobinya sama-sama volley gitu. Tapi dua orangnya tuh beda banget Dua orang yang beda banget juga. Jadi satunya itu datang volley untuk bersenang-senang, satunya datang volley untuk bisa doang. makan sesuatu yang enggak. Dia tuh jadi di deket lapangan volley gue tuh ada tempat makan yang dia suka. Ngerti gak? Jadi sesimpel itu. Sedangkan satunya tuh memang bener-bener seneng gitu. Nah itu jadinya juga mereka tuh kadang-kadang sering kelas gitu loh. Karena yang satunya tuh kayak loh kok kamu gak main kayak yang aku main sih gitu. Kenapa yang satunya kayak santai aja kali main gini-gini aja. Nah meskipun kelihatannya sama ya, jangan-jangan yang dibawa ngerti gak sih? Yang tersembunyi tuh beda gitu loh. Nah itu yang malah bikin kelas gitu loh. Jadi meskipun hobinya sama tuh kan keseriusan terus kemudian bagaimana kamu melihat itu kan beda-beda banget tiap orang gitu. Dan kalau misalnya hanya karena kamu punya pasangan terus kemudian kamu harus meninggalkan sesuatu yang paling kamu cintai ya sedih banget gak sih? Sedih banget loh menurut gue. Berarti pacaran itu harusnya ibaratkan kapalnya Luffy gak sih? Luffy dari One Piece gak sih? Oh ya gimana nih? Gimana perkembangan kamu nonton One Piece dari episode lalu? Gue udah sampai episode 100 nih, sumpah. Udah sampai episode 100 gue. Episode 100. Iya. Mungkin pacaran tuh kayak kapalnya Luffy gak sih? Walaupun Luffy punya tujuan yang berbeda dalam hidup, terus Roronoa Zoro punya tujuan yang berbeda dalam hidup, tapi mereka bergabung di satu kapal yang sama itu karena tujuan mereka itu ada yang sama. Oh iya. Dia dilandasi dengan semangat yang sama. Semangat untuk misalnya menjadi yang terbaik di bidang mereka masing-masing. Roronoa Zoro itu pengen jadi the best swordsmanship, terus Luffy itu pengen menjadi the king of the pirates. Dan kapal itu adalah kapal yang membawa mereka untuk menjadi the best version of themselves gitu. Anjir, perumpamaan yang bagus. Dan itu justru membuat mereka bisa bareng. Iya. Memang menonton. Ini adalah perkembangan One Piece sampai 100 episode ini ya. Memang menonton One Piece itu banyak memberikan faedah-faedah ya. Kalau kalian gak ngerti ada di episode minggu lalu, silakan dicek. Oke, next. Yang kelima, pacaran itu kalau kita hanya punya tujuan untuk nikahin orangnya. Gampangnya itu date to marry. Jadi orang itu cuman boleh pacaran sekali, terus tujuannya tuh buat menikah. Kalau misalnya lu pacaran bukan tujuannya untuk menikah, mending gak usah pacaran. Menurut lu gimana? Gue mau nanya tapi kalau gue gak tega ya udah. Apa tuh? Coba. Jangan dong Hari. Spill the tea, coba. Masa lu siap? Coba. Kalau nggak siap, paling gue cut. Apa coba. Sebetulnya gue udah kenal Hari ini dari gue umur hampir 10 tahun yang lalu ya, hampir 10. 9 lah, 2015. Wow, beda banget nih 9 sama 10 tahun. Oke. Dan justru gue pengen nanya, waktu gue kenal ini anak itu tuh kekeh banget bahwa sebuah hubungan tuh harus langsung nikah gitu. Iya. Nah, sekarang dia itu justru melihat relationship itu sebagai sesuatu yang kompleks, rumit dan ternyata nggak segampang itu ketika dari apa yang lu pikirkan dulu kan. Iya. Yang mau gue pertanyakan justru apa yang buat lu berubah? Tunggu, gue klarifikasi dulu. Dulu Hari itu date to marry once. Jadi date once to marry, that's all gitu. Tapi bukan berarti dia sekarang date untuk nggak marry ya, bukan. Bukan pacaran untuk nggak nikah, bukan. Tapi kenapa lu berubah dari pemikiran lu yang dulu? Karena sebelumnya itu walaupun gue punya pemikiran
kalau misalnya kita date sekali untuk marry. Tapi sebenarnya itu gue sempet deket dengan beberapa individual. Oh anjir, apa itu? Maksudnya adalah apa bedanya kita PDKT sama orang sama pacaran sebenarnya? Sebenarnya tuh bedanya status doang kan. Mungkin pada saat itu gue terlalu mengagung-agungkan pacaran karena ya gue takut resiko dari pacaran aja. Takut resiko dari pacaran adalah misalnya pada saat itu gue tuh tipikal orang yang takut buat say goodbye. Maksudnya dalam artian gue orangnya nggak tegaan lah. Gue orangnya nggak tegaan kalau misalnya pada suatu saat nanti kalau misalnya sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita harus putuskan. Nah, gue nggak tega kalau misalnya gue harus bilang putus. Jadi mungkin itu yang membuat gue berpikiran bahwa ya kalau misalnya kita pacaran sekali ya itu tujuannya harus sampai nikah. Makanya pada saat itu gue cuma deket sama orang, tapi takut buat berhubungan serius karena gue takut kalau misalnya hubungan itu gagal dan gue harus putus, ya itu yang gue takutkan. Sampai pada akhirnya gue mencoba untuk membuktikan diri gue sendiri itu salah. Apa yang gue pikirkan selama ini, gue pengen membuktikan apakah yang gue percaya itu benar atau salah. Jadi setelah gue coba dan mengalami pengalaman itu, gue menyadari bahwasannya ya sebenarnya lu mau deket doang atau punya hubungan sebenarnya nggak ada bedanya. Yang lebih pentingnya tuh sebenarnya mengetahui satu sama lain sih, bukan tujuannya, tapi lebih ke prosesnya. Kalian mengetahui satu sama lain, apakah kalian ada kecocokan di antara satu sama lainnya. Nah, kalau misalnya nggak ada kecocokan, ya udah, ya fine aja. Kalau memang harus putus, ya memang itu jalannya. Itu. Kadang ending terbaik dari sebuah hubungan adalah untuk diakhiri sih kadang-kadang. Gak bohong aku. Benar. Jadi kalau misalnya menjawab pertanyaannya hari tadi ya, apakah lu baru boleh pacaran ketika lu yakin lu mau nikah? Pemikiran ini sama kayak gini. Lu minta ketika lu buka bisnis lu dijamin lu jadi orang kaya gitu, menurut gue ya. Iya benar banget. Iya, orang bisa menjamin lu jadi orang kaya kalau lu mau kerja keras, bener gak sih? Benar banget. Orang misalnya lu misalnya minta jaminan sama orang kaya ya, orang kaya yang udah berhasil gitu, dia bakal bilang, ya gue bisa jamin lu jadi orang kaya kalau lu kerja keras. Itu doang yang bisa dijamin kan. Tapi satu-satu hal yang bisa kita kontrol itu adalah kerja keras sebenarnya. Sama juga kayak di hubungan. Satu-satu hal yang bisa kita lakukan adalah ya mencoba untuk menjadi diri kita sendiri, tidak menjadi orang lain dan benar-benar mencoba untuk mengenal satu sama lain. It takes works to make it work. Itu relationship. Benar. Jadi lu harus berusaha untuk membuat itu berhasil. Ya udah sama kayak bisnis. Nggak bisa kalau hanya karena lu minta dijanjikan terus kemudian lu seenaknya dalam relationship itu, ya gagal lah. Sampai kayak bisnis lu orang tua lu sekaya apapun, lu modalnya semengalir apapun, kalau lu nggak kerjain ya nggak jalan lah. Jadi maksudnya kalau misalnya kemudian menjawab apakah kemudian gue baru boleh pacaran, jadi jadi gue boleh pacaran sembarangan? Enggak juga, bukan itu poinnya. Tapi poinnya gini, lu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, ketakutan itu hanya akan membuat lu fokus pada sesuatu yang tidak bisa lu kontrol. Kemudian lu lupa apa yang bisa lu kontrol, yaitu ya lu mencoba menjadi manusia yang sebaik mungkin aja gitu. Nah kemudian lupa itulah yang kemudian lu akan menyalahkan dunia. Tuh kan ngapain gue pacaran kalau tahu bakal putus, mendingan gak usah kenal. Ya berarti lu gak belajar dari pengalaman itu. Iya benar banget. Karena kalau lu belajar, seharusnya tidak terucap omongan itu sih. Karena orang yang lu temukan selanjutnya seharusnya berbeda. Tapi kalau sama terus, ya kayak kita sering bahas, berarti kitanya juga orang yang sama karena kita gak belajar kan. Kita gak berubah. Jadi ya gini deh, bukannya berarti jadi date to marry itu salah. Enggak. Lu jadi pemikiran bahwa gue kalau pacaran gue pengennya sebisa mungkin sampai nikah, bagus. Tapi kalau gak nikah gak apa-apa. Dan harus berakhir, gak apa-apa. Boleh aja kok kalau misal baru kenal misalnya 2-3 bulan terus kalian memutuskan buat pacaran. Terus kalian mengenal lebih jauh setelah berpacaran. Sebenarnya boleh-boleh aja. Dan kalau misalnya setelah mengenal lebih jauh pada saat pacaran dan ternyata gak cocok, ya udah, kalau memang putus adalah jalan keluarnya, ya gak apa-apa. Mungkin karena dulu gue terlalu takut kata putus atau berpisah, itu yang membuat gue takut untuk memulai sebuah hubungan kali. Dan gue belajar cukup terlambat, tapi ya udahlah. It's better late than never lah. Benar. Oke, yang terakhir, kayaknya karena udah terlalu panjang, mungkin ini poin terakhir lah. Mungkin nanti CVV bisa tambahin kalau misalnya lo ada fakta-fakta lainnya. Terus. Oke, yang terakhir ya. Kalau serius, harusnya lo nikahin. Kalau nggak berniat buat dinikahin, berarti artinya lo nggak serius.
Menurut lo gimana? Ada benernya. Soalnya gini, mungkin oke, ini omongan pacarku lah. I steal his word ya. But I definitely butcher it. Ini kita ngomongin tentang Aku pernikahan ya, bukan udah pacaran, tapi tentang menikah nih, saatnya untuk menikah. Sebetulnya buat pacarku pernikahan itu adalah papers, jadi cuma oke. dokumentasi aja gitu untuk urusan oke. legal, pertanggungjawaban ke depannya gitu. Dan apakah aku setuju? Ya betul, karena pernikahan itu meskipun lu udah nikah, kalau ditinggal ya ditinggal aja kan, mau dokumennya seabrek ya lu urus, lu pisah gitu kan sebetulnya. Iya, benar-benar. Jadi itu adalah urusan Papers. legalnya gitu. Nah, tapi kemudian pacarku tuh bilang gini, dia tahu bahwa apalagi untuk cowok itu memegang peran yang lebih kuat di pernikahan karena buat dia papers dan kemudian collateral damage untuk pria ketika melepaskan sebuah pernikahan atau ketika tidak terikat dalam sebuah pernikahan itu buat dia lebih kecil gitu. Tapi kalau untuk perempuan tuh lebih banyak yang harus dikorbankan. Oke. Kalau misalnya kamu terikat dalam sebuah hubungan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak sana dalam sebuah urusan legal gitu maksudnya. Benar-benar. Jadi misalnya kayak kan ada banyak artis yang punya anak sama pacarnya. Itu kan kemudian untuk kamu minta pertanggungjawaban kan nggak ada toh, nggak bisa toh. Benar-benar. Tidak ada alimoni gitu-gitu kan. Benar-benar. Perempuan tuh kan ada di pihak yang agak lebih rentan ya. Ya kecuali perempuan ini tidak melepaskan tanggung jawabnya, itu kasus beda lagi ya. Tapi kan biasanya kalau lu berpisah itu kan anaknya kan kemudian sama pihak perempuan gitu. Benar-benar. Jadinya akan ada lebih banyak yang dikorbankan gitu. Jadinya ada betulnya omongan itu tuh adalah untuk melindungi supaya para perempuan ini mungkin punya masa depan yang lebih terjamin. Mungkin supaya anak-anak itu punya masa depan yang lebih terjamin ada secara promise hukum lah. Terjamin secara hukum lah minimal. Sehingga mereka dilahirkan ke dunia tuh ada yang bertanggung jawab gitu atas apa yang dilakukan orang tuanya gitu. Jadi tapi gini, kadang tuh yang aku tidak suka itu bukan masalah konsepnya, tapi timingnya. Jadi kalau lu benar-benar serius sama perempuan, lu pasti ingin dia bahagia dan kemudian menjamin kehidupannya dan apa gitu ya. Kemudian ya itulah pernikahan tuh salah satunya. Tapi aku nggak setuju itu adalah timingnya. Jadi harusnya sekarang dong gitu. Saat lu tahu lu belum siap. Belum siap Nah, kan banyak hal kan. Mungkin dari segi finansial atau kesiapan segi mental. Nah kayak gitu-gitu. Jadi lu tuh tahu bahwa lu tuh menginginkan itu, tapi nggak bisa sekarang gitu. Nah karena temen gue ada beberapa yang gitu ya, yang istilah bahasa Jawa itu digedak ya, cornered, dipaksa lah, disudutkan bahwa nggak harus sekarang gitu. Kalau misalnya lu bilang gue belum serius. Nah kalau misalnya, tapi saya belum siap, enggak, udah saya siapkan gitu. Jadi ada pihak perempuannya yang memaksa gitu ya, karena mungkin ketakutan bertambah tua dan segala macamnya. Tapi meskipun secara itu bisa disiapkan, tapi ketika lo belum menginginkan itu, ketika lo karena ketika lo bukan lo yang memilih jalan itu tuh berat banget loh. Jadi maksudnya kalau lo serius, ya lo pasti pingin, pernikahan tuh kan hanya menjamin ya, betul. Kalau lo serius sama orang, lo pasti pingin menjamin kehidupannya, memberikan security lah ya, bukan satpam ya, feeling secure. Itu ada betulnya, tapi ya waktu, biasanya masalahnya jadi di waktu hari, kayak apakah harus sekarang gitu. Itu pasti pertanyaannya jadi ke situ, karena satunya merasa, karena biasanya tuh gini, kalau ditanya apakah benar-benar ceweknya ini tuh ragu cowoknya ini akan bertanggung jawab, sebenarnya tuh enggak, tapi ada dorongan dari sekitarnya yang harus sekarang ini loh. Kalau nggak sekarang tuh dia nggak serius lah, itu loh yang bikin stres. Kadang-kadang membuat orang jadi gagal fokus, kayak loh, yang kamu cari tuh apa, pasangannya apa sekarangnya gitu. Ya itu berat. Bahkan worst case-nya gitu, bisa membuat lawan jenisnya itu jadi berasumsi bahwasanya cowoknya beneran gak serius gitu, karena ada paksaan dari luarnya itu. Jadi mempertanyakan keseriusannya sendiri. Iya. Karena ada paksaan itu. Gitu. Teman kita. Kamu tahu orangnya. Oke. Kamu tahu orangnya, dia punya pacar perempuannya lebih tua agak jauh ya. Terus kemudian sebentar doang. Nanti off the record, ya, gue juga penasaran coba nanti off the record. Dipertanyakan keseriusannya. Ya kalau kamu serius, ya karena perempuannya sudah pernah gagal nikah ya. Dan kemudian ketika ya tahu lah aku ceritain. Ketika ketemu dia di umur yang sudah sangat dewasa, ya pasti kita tahu dong perempuannya menginginkan apa ketika dia sudah pernah gagal nikah ya. Berarti walaupun bukan dinikahi sekarang, itu bukan berarti orangnya nggak serius. Tapi memang perlu banyak hal yang harus kita
persiapkan dulu, misalnya dari segi finansial, dari segi mental, ataupun mungkin cowoknya atau ceweknya punya karir yang mau mereka kejar dulu. Ya sebenarnya banyak hal yang harus dipersiapkan dulu sih. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar pesta semalam ataupun ya begitulah, tapi banyak hal yang memang harus dipersiapkan sebelum pernikahan sih. Iya. Karena gue yakin pernikahan itu cuma sekali. Itu juga yang gue yakini sih. Kan intinya gini sih Hari, sebetulnya yang berat tuh bukan masalah pernikahannya, pertanggungjawabannya. Iya. Dan pertanggungjawaban itu perlu kesiapan dari diri sendiri. Yang berat kan tanggung jawab tuh. Benar. Iya toh, gini deh. Kenapa kok kamu jadi misalnya direktur itu tuh butuh waktu? Karena tanggung jawabmu di atas tuh kan gede banget tuh. Jadi kamu harus dilatih, lo harus dipersiapkan gitu loh. Dari semua ini gitu, untuk ketika lo menanggung tanggung jawab itu lo dirasa benar gitu. Makanya pernikahan ada usia minimal. Terus kemudian yang semakin lama semakin mundur kan. Dulu kan mungkin lebih muda, sekarang diusahakan lebih dewasa gitu-gitu kan. Itu kan ada alasannya gitu. Karena ketika lu di usia segitu baru lu dirasa siap bertanggung jawab atas keputusan lu, atau lu bisa mengambil keputusan dengan sehat, keputusan yang sehat dengan bertanggung jawab gitu-gitulah. Gitulah maksudnya jadinya jangan gini deh, manusia tuh paling susah salah fokus. Paling sedang tuh salah fokus. Maunya apa, yang dilakuin apa, terus kemudian nanti menyesal kayak gitu-gitulah. Dan kita semua tahu rasanya. Yang penting sebelum pernikahan itu ya kita harus siap dulu. Dari segi apapun, dari segi cowoknya dan dari segi ceweknya. Harus siap baru memutuskan untuk nikah. Jangan karena ada paksaan dari luar buat disuruh nikah, terus pas nikah malah jadi ada perasaan gak enak gitu. Jadi terasa dipaksa gitu. Iya, benar. Nyalain semua orang. Benar. Ya, mungkin itu aja pembahasan panjang kita ya. Pembahasan panjang kita tentang asumsi-asumsi dating yang mungkin banyak orang merasa benar atau tidak benar, tapi ini adalah asumsi-asumsi dating yang gue ngambil dari pengalaman pribadi gue beberapa. Ada juga pengalaman orang lain yang mungkin dari asumsi-asumsi ini kita mulai bisa belajar sesuatu dan mulai bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Jadi itu aja buat episode hari ini, and until next time, see you next week. Bye bye.